Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azimati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi barakatihi fid darin amin. La tata'adda niyyatu himmatika ila ghairihi fal karim la tatakhattahul amal. La tata'adda niyyatu himmatika, janganlah nawaitu, ya, niat hasrat yang begitu kuat di dalam dirimu itu melampaui ila ghairihi, kepada selain Allah. Maksudnya manusia itu sehari-hari memang terus menerus berusaha, berjuang, berhasil, ya gagal, ya enak, ya tidak enak, semuanya harus dikembalikan kepada Allah. Ya, jangan sampai niat kita itu, Allah itu memberi enak kepada kita ini supaya proses menuju kepada Allah itu juga enak, gitu. Karena itu seluruh kenikmatan ini disyukuri untuk atau dalam rangka membangun satu langkah yang lebih cepat lagi menuju kepada Allah, bukan yang lain, bukan sebaliknya. Aku dekat-dekat dengan Allah supaya enak, supaya dapat ini, dapat itu, dan seterusnya. Ini terbalik namanya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena memang munculnya niat itu tadi, itu sesungguhnya juga dari Allah. Jadi dulu pernah saya sampaikan mengenai proses gradasi niat itu satu hentakan terakhir dari proses intuisi paling dalam yang dilimpahkan oleh Allah. Jadi ada pertama kali itu khotroh itu intuisi itu ada intuisi ketuhanan, ada intuisi setan, ada intuisi malaikat, ada intuisi nafsu. Gimana ini membedakan? Ini tadi ada sesuatu yang muncul di hatiku, di dalam hatiku, dari setan, dari Allah, dari malaikat, apa dari nafsu? Membedakannya bagaimana? Kalau Allah itu langsung membukakan sebuah kesadaran untuk langsung kembali kepada Allah, intuisi awal, oh ini ilahiyah. Tetapi kalau malaikat itu melalui proses yang ada pembuktian ilmiahnya, oh ini benar, ini hak, ini batin. Kalau nafsu ada intuisinya, biasanya munculnya begini, enaknya gimana ya sekarang ini, nah, wah asiknya begini, wah aku nggak mau yang itu, nah, itu intuisi nafsu. Tapi kalau setan membuat tarik ulur, yuwaswis,
Jadi mewas-was. Kadang-kadang kita itu seakan-akan diarahkan pada hal yang benar, dalilnya benar, kelihatannya tujuannya benar, tapi setan menggiring. Nanti menjelang dia benar, yang sesungguhnya akan saya plesetkan. Dengan cara apa? Kamu ambil untung dari situ. Dia bisikin nafsu kita atas nama sebuah kebenaran. Itu setan seperti itu. Dia bermain bahkan di wilayah logika, di wilayah akal kita, di wilayah renungan kita, hati kita, terus gak akan pernah luput. Karena setan itu, iblis itu sudah pernah mengarungi aras, mengarungi lauhul mahfuz, mengarungi alam malakut, alam jabar, pernah diarungi oleh iblis. Jadi dia ngerti gimana caranya menggoda ulama, menggoda wali, menggoda para penempuh yang sedang menanjak, yang sedang mi'raj. Jangan dikira, wah ini sudah bebas dari setan itu. Oh, tidak pernah lupa setan. Dia. Karena itu Nabi Adam yang sudah di surga saja bisa kepleset. Ini sudah di surga Nabi Adam. Jangan pernah lengah. Seseorang, makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampai membagi tahapan-tahapan setan. Ada setan yang menggoda di wilayah alam jabarut, ada juga setan yang menggoda di wilayah syaitonul malakut, ada setan yang menggoda di wilayah al-mulku wasyahadah, alam nyata. Nah, kalau alam nyata gampang ditebak, oh ini setan, ini kelihatan, ini karakternya seperti ini. Tapi kalau di alam malakut, di alam rohani, ya ada berzikir, asik banget, setan masuk. Tiba-tiba dia mengatakan, kayaknya Anda sudah sudah hebat pikir Anda. Setan ngomong begitu. Wah, mulailah bangga seseorang tadi. Begitu bangga, setan sudah bersorak dia. Kena kamu. Rasanya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu nawaitu, niat dari khotroh tadi menjadi kehendak, menjadi hasrat, menjadi azam tekad, menjadi meraih tujuan, lalu menjadi niat. Niat itu apa ya? Niat itu muqtarinan bil fi'ali, satu kehendak yang berbarengan dengan tindakan. Karena itu niat ketika sholat bareng dengan fi'us sholat awal, Allahu Akbar. Nah, di situ mulai bareng dengan niatnya. Nah, kalau usolli fardhu dzuhri, usul itu menghantar niat namanya, ya, menghantar, disunahkan begitu. Kenapa? Ini menghantar segala sesuatu yang baik, maka seluruh penghantarnya juga dinilai baik. Fal karim la tatakhaddahul amal. Sang Maha Pemurah itu tidak pernah bisa dijangkau, ya, oleh angan-angan. Maksudnya begini, angan-angan manusia seringkali membatasi Allah. Gusti Allah sering dibatasi oleh angan-angan manusia ini. Tuhan, saya pengen kebaikan saya itu begini loh Tuhan. Wah, bentuknya seperti ini, suasananya seperti ini, harusnya begini. Saya nanti bahkan kalau makrifat kepadamu nanti situasinya seperti ini, makomku di sini loh. Ini namanya sebuah angan-angan yang mengatur keterbatasan diri kita, mengatur keterhinggaan Allah. Jadi kita belajar dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pernah berdoa, Rabbi
Arini anzur ilaik, oh Tuhan, tampakkanlah padaku, dirimu itu tampakkan Tuhan padaku. Anzur ilaik, aku akan melihat. Nah ini kenapa Nabi Musa ini gagal di dalam drama di Bukit Tursina itu? Karena Nabi Musa mengatur Allah. Maka Allah menjawab, lantaron, kamu gak bisa lihat aku. Yang bisa melihat aku itu ya aku dengan caraku, dengan polaku, kapan, situasi seperti apa, terserah aku. Maka itu terjawab. Kelak kemudian salah satu sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ra'aitu rabbi bi rabbi, aku melihat Tuhanku bersama Tuhanku. Kalau bersama diriku nanti kayak Nabi Musa. Hari ini tampakkanlah dirimu padaku, aku melihatmu. Loh, modalmu apa Musa? Seakan-akan kok bisa melihat aku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena itu ini nawaitu ini terus-menerus dijaga, niyatun sholihah, sampai Rasulullah dan para muhaditsin seringkali menempatkan bab niat innamal a'malu binniyat, hadis itu di bab-bab awal. Karena apa? Betapa pentingnya niat, dan seluruh proses amalia ini sangat-sangat bergantung pada niat. Sangat bergantung pada niat. Ini proses dari awal, khotroh sampai niat ini pun godaannya juga luar biasa. Ya, godaannya luar biasa. Awalnya khotroh ilahiyah, akhir-akhir ketika jadi niat, bisa niatnya melenceng. Karena setan terus bermain di wilayah ini. Ini ada wiswasnya setan semua di setiap etape ini, episode ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu beliau melanjutkan, ilam uhasin dhannuka bihi li ajli wasbih hasin dhannaka bihi li ajli muamalatihi ma'ak wal awwadaka illa hasanan wal asda'il ilaika illa inanan. Karena itu kalau Anda tidak bisa membangun husnudzon pada Allah, manusia ini untuk husnudzon kepada Allah itu benar-benar rupanya harus dilatih. Kalau nggak dilatih sulit banget. Orang bisa husnudzon ketika dia mendapatkan kemudahan, sehat, peluang, rezeki melimpah, husnudzon dia kepada Allah. Begitu dia mulai kesandung, mulai ada hambatan, kegagalan, sakit, dia mulai curiga kepada Allah. Salah satu hal yang sering diungkapkan dalam kecurigaan itu apa? Dia bilang begini, kelihatannya kasih sayang Allah padaku berkurang hari ini. Allah enggak memihak padaku saat ini. Saya sudah berusaha keras, ternyata gagal. Itu bentuk kecurigaan kita kepada Allah. Dan kita diam-diam telah membangun suudzon pada Allah, seakan-akan kasih sayang Allah itu kita ukur dengan pahit dan manis, gagal dan sukses. Ini betapa sempitnya cara pandang kita. Ya, karena itu kalau kita belum memberi solusi, kalau Anda tidak bisa membangun husnudzon karena sifatnya Allah yang tampil tadi, sifat-sifat yang keras, al-qahar misalnya, apalagi misalnya syadidul iqab, apalagi begitu, apalagi al-hakam,
al-adl. Kalau yang tampil keras-keras semua, kadang-kadang orang sulit membangun husnudzonnya. Lah kalau sudah begitu gimana? Fahasin dernaka li'ajdi mu'amalatihi ma'am, maka bangunlah husnudzon. Kalau orang sekarang positif thinking kita kepada Allah itu dengan cara bagaimana? Dengan cara bahwa ya Allah, Engkau masih ngajak kerjasama dengan aku hari ini. Tidak ada hamba yang lebih bahagia dibanding hamba yang disapa oleh Allah dan diajak bareng kerjasama. Bentuk kerjasamanya apa? Kita diperintah dan dilarang. Itu bentuk muamalah kerjasamanya Allah dengan kita. Wah, aku masih diperintah ini, aku masih dilarang, berarti Allah masih peduli padaku. Coba kalau kita dibiarin, kita masih akan terus alhamdulillah, alhamdulillah terus. Nah, jadi wahal awadaka illa hasanan, bukankah Allah mengembalikan kepadamu seluruh apa yang dikehendaki oleh Allah di balik perintah dan larangan itu, kecuali demi kebaikan kita, bukan demi Allah, bukan untuk kepentingan Allah. Allah nggak butuh kebaikan kita, semua demi kita. Begitu juga Rasulullah SAW mengajarkan berbagai ajaran yang begitu detail dalam rangka membahagiakan kita dan dalam rangka menyelamatkan kita dari kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Makanya dari situ Syekh Izzuddin bin Abdissalam, salah satu ulama yang mendapat gelar Sultanul Ulama sepanjang zaman itu, beliau muridnya Syekh Abdul Hasan Asy'adili qaddasallahu sirrah. Beliau membangun tradisi hukum jurisprudensi yang luar biasa, yaitu apa? Bahwa seluruh proses di balik hukum syariah hanyalah dalam rangka membangun maslahah dan menghindarkan mafsadah. Standar maslahah dan mafsadah ini menjadi dalil umum seluruh proses pengambilan keputusan istinbat nataijul ahkam hukum. Jadi kalau Anda mengambil ini hukumnya apa ya, saya makan ini, saya ngambil ini, saya melakukan ini, gampang. Maslahah apa mafsadah? Sudah tidak. Timbangannya bagaimana? Gak perlu nyari dalil-dalil itu mana. Dalil-dalil itu dalam rangka mafsadah dan maslahah. Kesimpulannya. Jadi nggak perlu Qurannya mana Pak, hadisnya mana Pak, sahih apa enggak Pak, nggak perlu. Cukup disimpulkan oleh beliau bahwa seluruh perintah Al-Quran dan larangan Al-Quran, perintah untuk membangun, menarik kemaslahatan, dan larangan itu untuk menghindarkan mafsadah. Dari situlah beliau menulis kitab namanya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, 2 jilid, dan kitab itu sangat monumental. Nah, dipakai kemudian oleh negara Eropa ketika mau membuat kitab undang-undang hukum pidana dan perdata, yaitu di Prancis Selatan. Ketika Napoleon ingin membuat kode penal itu, Napoleon itu tiba-tiba bertanya kepada para juris ahli hukum Prancis, kita pakai hukum Prancis Selatan atau Prancis Utara? Para ahli hukum mengatakan yang paling sistematis dan bagus, mudah dilaksanakan oleh publik Prancis Selatan. Sedangkan di Prancis Selatan itu hukum yang berjalan adalah hukum yang sesungguhnya persis dengan hukum-hukum yang dibangun oleh Imam Malik, madhab Maliki. Jadi setelah Napoleon itu pindah ke Belanda, di
diperbaharui jadi KUHP lalu ke kita. Kalau Anda belajar KUHP, bahasanya nggak terlalu beda jauh dengan bahasanya Fathul Wahab, Fathul Mu'in. Kenapa? Ya memang dasarnya dari situ. Cuman beberapa yang dirubah esensinya. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita membangun husnuzon ini dalam rangka apa? Allah tidak menginginkan hambanya sedih, takut, gelisah, khawatir, cemas. Itu dari mana sebenarnya? Ujungnya suudzon pada Allah. Sebenarnya begitu. Ujung-ujungnya di sana. Kalau orang kepengin gembira hatinya, bahagia di sini, husnudzon pada Allah dengan berbagai cara. Ya Allah, aku sulit husnudzon di sisi ini, aku mau husnudzon di wilayah ini, aku nggak bisa di wilayah ini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda, Ahabbullah lima yaghdukum bih min ni'matin wa habbuni bihubbillah. Cintailah Allah karena bisa Anda mencintai melalui nikmat-nikmatnya. Nikmat-nikmat Allah itu dalam posisi supaya kita lebih cinta kepada Allah. Dan cintailah aku, kata beliau, karena mencintai Allah. Jadi ini satu titik luar biasa hadis ini. Hadis ini memberikan filosofi mengenai mahabbah, cinta. Sekaligus Rasulullah tampil sebagai hamba paling tawadu. Rasulullah paling tinggi derajatnya, tapi di dunia tidak ada yang lebih tawadu dibanding Rasulullah. Coba bayangkan, wahibuni bihubbillah, cintai aku, tapi karena kamu mencintai Allah. Padahal kalau kita itu mencintai Rasulullah, pasti mencintai Allah sebenarnya. Tapi beliau dengan bahasa tawadu yang luar biasa. Nah, tetapi dalam filosofi mahabbah ini menyebutkan seseorang itu tidak bisa mencintai sesama makhluk sebelum dia mencintai Allah. Kalau kita mencintai makhluk dalam rangka mencintai Allah, itu akan mengalami hambatan luar biasa dalam proses mencintai Allah. Karena apa? Dia merasa bisa mencintai Allah. Makanya Abu Yazid Al-Bistami, beliau pernah mengatakan begini, dulu aku menduga aku ini bisa mencintai Allah. Rupanya aku ini mencintai Allah karena Allah lebih dulu mencintai aku. Dulu aku menduga aku ini bisa mengingat Allah. Ternyata aku mengingat Allah itu karena Allah lebih dulu mengingat aku. Dulu aku menduga aku berdoa itu menyebabkan anugerah Allah itu datang. Ternyata anugerah Allah mendahului doaku. Nah, jadi apa? Ini menggambarkan bahwa ketika seseorang mencintai Allah, sesungguhnya karena Allah sudah mencintai kita. Hasrat kita, kok aku pengen dekat kepadamu Allah. Sebenarnya kita sedang ditarik oleh Allah tadi. Bukan karena kita yang datang. Gak mampu kita datang kepada Allah. Apa modal kita datang kepada Allah? Yang mendatangkan kita kepada Allah ya Allah sendiri. Nah, karena itu kembali kepada hikmah paling awal dari Ibnu Athaillah ini, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsan roja inda wujudiz zalal.
tanda-tanda orang yang masih mengandalkan amal. Mengandalkan amal itu tadi, aku akan datang kepadamu Allah, pasti akan ketemu engkau. Ini namanya mengandalkan amal. Aku akan berdoa ya Allah, engkau pasti mengijabahi aku. Ini mengandalkan amal doa. Bagi pemula, ya, bagi kita yang dulu-dulu boleh begitu. Nah, sekarang dinaikin derajatnya. Ya, iktimatnya pada Allah. Karena apa? Allah itulah sang pencipta amal, bukan kita yang menciptakan amal. Rahmanirrahim, kembali itu untuk menarik benang merah mengenai niat tadi. Ya Allah, niatku ini padamu, untukmu, karena semua ini darimu, dan saat ini pun juga bersamamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahal asda ilaika illa minalan, bukankah Allah itu memberikan satu peluang kebajikan ini kecuali memang Allah memberikan anugerah kepada kita. Jadi kalau Allah itu membuka pintu-pintunya, pintu-pintu ilahi yang merupakan pintu-pintu surga itu banyak sekali, dan dibuka semua oleh Allah. Cuman kita ini males masuk surga. Aneh kan? Kita ini setiap hari pengen masuk surga, pengen Pak. Ayo, aduh ntar dulu enak di neraka dulu saya, gitu. Jadi kan padahal Allah itu membuka. Makanya nanti di belakang ada kalimat Ibnu Athaillah, ajuba rabbu yadkhuluna jannata bisalazil. Tuhanmu heran, gumun heran, kok ada ya hamba-hamba Allah ini masuk surga harus dirantai, lalu diseret, dipaksa masuk surga. Itu mengherankan, kata Allah. Tapi faktanya mayoritas orang beriman itu seperti itu. Masuk surga harus dipaksa, diseret, sampai disebut tau'an au karha, baik patuh maupun terpaksa, masuklah surga, kata Allah begitu. Nah ini kita males. Nah itu berarti males masuk surga. Itu berarti masuk surganya harus diseret oleh Allah. Berupa apa? Berupa perintah kewajiban. Kenapa Allah itu sampai mewajibkan sholat 5 waktu? Kok nggak perintahnya, manusia kamu tak wajibin sholat, nggak usah tak batasi waktunya, itu manusia nggak bakal sholat. Ya, saya setahun sekali saja Tuhan saya tak sholat, bisa begitu. Makanya sampai batasi, ini sampai ini waktunya, ini sampai ini wajib, yang ini lagi wajib lagi. Kalau nggak gitu nggak bakal. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau melanjutkan. Ini satu kisah, ya, soal kisah ini berhubungan dengan soal suudzon dan husnudzon tadi. Suatu ketika Syekh Abdul Hasan Asy'adzili di tengah malam, beliau mengatakan, aku sedang membaca surat Muawwidzatain. Itu 2 surat, Qul A'udzu birabbil falaq dan Qul A'udzu birabbin nas. Dia membaca, ketika membaca Qul A'udzu birabbin nas sampai ayat min syarril waswasil khannas, sampai pada ayat itu tiba-tiba ada ilham dari Allah. Bunyinya apa? Syarrul wiswas wiswasun yadkhulu bainaka wa baina habibik yudzakkiraka af'alaka sayyi'ah wa yunsiyaka af'alaka hasanah wa yukaththiru 'indaka dzata shimal wa yuqallilu 'indaka dzata yamin liyu'dila bika an husnidzan
billah wa karamihi ila su'idzan billah wa rasulih. Di antara was-was yang sangat buruk itu adalah was-was yang tiba-tiba menyelinap di antara dirimu dan kekasihmu, yaitu Allah. Apa? Tiba-tiba was-was itu mengatakan, membuka album masa lalu kita. Berupa apa? Keburukan kita di masa lalu. Tahun ini aku melakukan ini, tahun itu aku begini, gitu. Wah, kelihatan semua. Hati-hati. Ini disebutkan oleh Syekh Zarruq gara-gara seseorang itu bukakan masa lalunya yang buruk. Banyak ahli taat, ahli ibadah, ahli takwa yang kepeleset. Dia anggap ini sesuatu yang baik dan final. Dia buka masa lalu, ya Allah, saya buruk, nangis-nangis sampai jerit-jerit, jungkel-jungkel. Ya Allah, saya jelek, ya Allah, saya buruk, ya Allah. Gak taunya setan ini. Apa tujuan setan membuka masa lalu kita sampai kita itu merasa gak pantas menghadap Allah? Akhirnya kan begitu. Saya gak pantas Tuhan, masa lalu saya buruk ini. Kayak yang pantas orang-orang soleh, orang-orang yang suka belajar agama. Udahlah kalian aja yang menghadap Allah, saya tak preman saja, misalnya begitu. Lama-lama kan pasti begitu. Nah, banyak ahli sudat, ahli ta'ah, ahli zuhad, orang zuhud banyak kepeleset juga di sini. Gara-gara melihat masa lalu yang buruk. Kelihatannya bagus ya, wah orang itu nangis di masa lalu sampai. Hati-hati. Setan masuk dan terus membuka. Lalu begitu banyak yang tampak itu keburukan kita, kebaikan kita sangat-sangat sedikit. Dan apa tujuannya? Supaya kita dialihkan oleh setan ini dari husnudzon pada Allah dan Rasulnya menjadi suudzon pada Allah dan Rasulnya. Apa? Tuhan, saya akan hambamu, sama-sama engkau ciptakan, sama-sama umat Nabi Muhammad. Kenapa itu orang itu bagus, saya tidak? Mana bukti? Kejujuran Nabimu, keadilanmu, macam-macam. Nah, mulailah dia curiga kepada Allah. Bahaya. Nah, ini setan sampai begitu menggiring kita. Wahdar hadzal bab faqad akhadha min khalqin kathir min ubat wa zuhad wa ta'ah wa sudat. Ini disebutkan banyak di pintu ini ahli ibadah, ahli zuhud, ahli ta'at, ahli berbuat baik pada kepeleset. Di sinilah kemudian sebuah kisah dari Imam Junaid al-Baghdadi pada sebuah sirah. Suatu ketika beliau sedang terkejut karena melihat pamannya sekaligus gurunya Syekh Sari As-Saqati sedang pucat wajahnya. Paman, kenapa engkau pucat malam-malam begini? Sedang sakit? Tidak juga. Ada apa? Sambil gemetar, keringatnya dingin, sang paman mengatakan, saya baru saja kedatangan seorang pemuda. Pemuda itu bertanya kepadaku, wahai guru, apa hakikat taubat? Katanya. Ma hakikatut taubah? Lalu aku jawab, antan hakikatut taubah antan sia dambak. Allah tansia dambak. Hakikat taubat itu justru engkau tidak boleh melupakan dosa-dosamu. Sang pemuda itu tadi menyanggah, guru, saya tidak setuju. Loh, menurut kamu apa? Hakikat tobat itu justru melupakan dosa-dosa. Mendengar ucapan ini, pemuda ini gak tahu siapa, wassalamualaikum, pergi menghilang. Beliau gemetar, jangan-jangan benar pemuda itu. Jangan-jangan saya salah, atau jangan-jangan saya benar, dia salah. Tapi terus berulang. Akhirnya datang Junaid, kata Junaid, menurutmu gimana Junaid?
Paman, menurut saya, kata Imam Junaid, menurut saya yang benar pemuda itu. Hakikat tobat itu melupakan dosa-dosa, bukan mengingat dosa-dosa. Loh, apa alasan? Iya, apa artinya musim hujan seperti saat ini? Kalau yang teringat musim kemarau saja, kan nggak ada artinya musim hujan. Apa juga artinya musim kemarau kalau yang teringat musim hujan? Inilah cara membangun husnudzon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau juga mengatakan al-arif man arafa syada'id zaman fil adhafil jariyah min Allah alaih wa man arafa isa'atahu fi ihsanillah wa arafa isa'atahu fi ihsanillah ilaih fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Orang yang arif, orang yang mengenal Allah itu adalah orang yang mengenal syada'id zaman, masa-masa yang sulit, masa-masa penuh cobaan. Dia lihat di balik kelembutan-kelembutan ilahiyah. Jadi sifat Allah itu ada jalaliyah, keras, memaksa, diktator, enggak ada penyebabnya, semuanya. Tapi sifat kelembutan Allah, keindahan Allah justru tersembunyi di balik itu semua. Begitu juga sifat jalalnya Allah, keagungan kebesaran Allah bersembunyi di balik keindahan Allah. Nah, kalau seseorang yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hasan mengenai al-arif ini tadi, dia melihat kelembutan-kelembutan ilahi di balik kerasnya zaman. Begitu juga dia melihat apa keburukan dirinya di balik kelembutan-kelembutan ilahi. Itu namanya kamal. Jalal, jamal, kamal. Kalau manusia ada dalam kamalah ilahiyah, maka dia melihat sesuatu yang bergerak keras, ada kelembutan ilahi. Di balik kelembutan ilahi, dia hati-hati. Dia tetap melihat kebajikan semuanya dari Allah, semua yang buruk dariku Allah. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ajbu kul ajbu man yahrum minum ma lam fikakalah wa yatlubu ma la baqwalahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Karena itu sungguh sangat menakjubkan, mengherankan. Beliau katakan Ibnu Athaillah, al-ajbu kul ajbu, sangat mengherankan. Gak habis-habisnya saya heran, katakanlah begitu. Bagi orang yang berlari dari sesuatu yang tidak pernah bisa dia hindari. Kita ini bagaimana bisa berlari dari sesuatu yang tak bisa dihindari? Pasti mustahil berlari. Kita ini gak bisa lari dari Allah karena kita gak bisa menghindar dari Allah. Tapi manusia kepengennya berlari, terus menghindar terus. Padahal nggak bisa kita ini menghindar dari segala alasan apapun. Sampai Allah menyebut di dalam surat di Al-Quran, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apa yang membuatmu durhaka pada Tuhanmu yang Maha Pemurah? Coba alasan, tunjukkan, ayo. Kok sampai kamu durhaka padaku? Coba alasanmu apa? Kita ini punya alasan yang memenuhi langit dan bumi semua. Enggak satu pun alasan itu bisa diterima. Pasti tetap saja salah alasan itu. Karena itu termasuk kita ini kepengen lari dari Tuhan, lari dari Allah.
dengan segala alasan apapun nggak mampu, nggak bisa. Jadi dan itu perlu terurai ya sebegitu panjang tentang soal lari dan nggak bisa lari tadi. Wa yatlubu ma la baqa'alahu ma'ahu, dan pada saat yang sama kita mencari berburu hal yang tak abadi. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, sesungguhnya bukan mata kepala kita yang buta, tetapi mata hati kita yang ada di dalam dada yang buta. Mengkana fi hadi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Siapa yang mata hatinya buta, mata hatinya buta itu macam-macam ya. Orang itu tahu itu benar, tapi dia menghindar, pura-pura ya karena sejumlah alasanku aku sudah a priori, aku sudah benci, aku memang tidak suka ini dan seterusnya, maka seluruh kebenarannya dia tolak. Maka dia sedang memejamkan mata hatinya. Besok di akhirat lebih buta lagi, dan tidak ada siksaan ya, siksaan lebih dibanding butanya mata hati besok di akhirat. Makanya berburu terhadap hal yang tak abadi itu indikator bagi kebutaan mata hati kita. Sebenarnya kalau orang sudah berburu hal yang tak abadi, melupakan hal yang abadi, itu tanda-tandanya dia mulai membangun manipulasi. Bagaimana Allah mendukung tujuan niat aku mencari hal yang tak abadi? Nah ini kan tapi oleh Allah pun juga dituruti. Kalau kamu pengen begitu ya tak kasihlah dunia seisinya, aku tak kasih, tapi Anda tidak akan dapat apa-apa besok di akhirat. Yang kalau di Al-Quran disebut orang terkena tipu daya di balik taat. Imam Ghazali menulis kitab Al-Kashf wa Tabyin fi Khuluril Khalqi Ajma'in. Imam Imam Ar-Rifai, Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ar-Rifai menulis kitab khusus mengenai istidraj. Semua bagian dari hurur. Hurur itu tipu daya. Orang bisa taat hati-hati, orang khusyuk. Ada tipu daya di balik ahli taat, ada tipu daya di balik ahli sedekah, ada tipu daya di balik orang zuhud, ada tipu daya di balik para sufi, ada tipu daya di balik para ulama, dan terbanyak Imam Ghazali menulis tipu daya terbesar itu malah menimpa para ulama. Itu ada 11 tipu daya di kitab itu ya, 11 tipu daya. Ini contoh kan seorang ulama membaca kitab, kebetulan yang dibaca kitab tasawuf, kitab apa semua ya, sampai khatam sakdali, sampai dia bisa menghayati pemahaman. Diam-diam dia mengatakan, wah saya kayaknya sudah jadi sufi. Kata si ulama ini, tipu daya ini namanya. Jadi banyak tipu daya. Ada ahli sedekah, sosialnya tinggi sekali. Apa di antara tipu daya? Ketika dia ngasih uang kepada orang-orang miskin, dia menikmati, nah bahagia ketika memberi itu tadi, seakan-akan oh saya lebih mulia daripada kamu nih, hai orang-orang miskin. Tipu daya ini. Jadi tasannuh bi taatillah ya, hati-hati. Makanya kita harus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaman zahada fiha yabdul khususiyah la iqbal.
Al-Wa'is wa tarbiyatul mahabah fi qulubin nas, seperti orang sedang zuhud, ya, orang sedang zuhud, sedang ini. Kamu ngapain toh zuhud itu? Oh, saya supaya punya nilai lebih di hadapan publik. Nah, tasawuf namanya. Kenapa Anda bertoreko? Ya saya supaya disebut ahli toreko, Pak. Nah, ya toh. Ini namanya gurur ini. Dan lagi kaibal khalqi wa'is wa tarbiyatul mahabah, seperti itu, supaya orang lebih banyak menerima dia, lebih berkarisma di hadapan, atau mencari karomah, kehebatan-kehebatan. Ini namanya bisa menimbulkan tipu daya, rasulullah bita'atillah. Makanya ada salah satu murid Ibnu Athaillah As-Sakandari, namanya ya Allah, itu khalifahnya Ibnu Athaillah, saya kok lupa. Nah, beliau yang kemudian menjadi mursyid setelah Ibnu Athaillah Sakandari. Rupanya digambarkan beliau ini orang yang sangat sibuk, sangat. Satu hal yang menarik, ya Allah, saya lupa namanya, bulan depan saya jadi PR. Nah, beliau ini seorang polisi, ya, yang setiap hari ngurusi urusan publik yang wah, ya kejahatan, tapi beliau seorang ulama besar dan seorang sufi besar, sampai menjadi mursyid setelah Ibnu Athaillah Sakandari, tapi tetap jadi polisi. Ini kayaknya saya baru dapat cerita ini. Polisi jadi mursyid, jadi ulama besar, beliau ini. Artinya apa? Identiti keulamaan, ketasawufan beliau tetap disembunyikan. Orang tahunya dia polisi. Dan rupanya saya beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu baru dari Mesir, saya ketemu dengan para sufi, ulama sufi yang sekarang hidup ya, yang sekarang itu menarik, ada fenomena menarik. Banyak mantan jenderal yang jadi mursyid di sana. Jadi dulu selama dia jadi militer ini, saya pikir sedang, rupanya tidak. Karena di Mesir ada wajib militer dan dia teruskan karir militer, tapi keulamaannya tetap dia jaga. Ketika dia sudah pensiun jadi jenderal, baru dia ngajar. Banyak, bahkan ada beberapa dosen Al-Azhar yang jenderal. Jadi ini menggambarkan bahwa satu panggilan, ya, panggilan ilahiyah itu tidak harus berhubungan. Jangan sampai itu tadi menimbulkan tasannuf. Tapi juga kemudian, jangan begini. Kalau begitu gimana dong? Saya ini pengen tawadu, pengen tawakal di tengah-tengah publik. Kalau begitu saya jalannya tak gontai saja lah gitu. Ini kelihatannya tawakal banget. Betul. Nah, kalau orang jalannya gontai supaya disebut tawakal, dia sebenarnya sedang bukan tawakal pada Allah, tawakal pada nafsunya. Sama saja ketika orang kepengin tawadu lalu dia menegukkan mukanya, jalannya dulu aja. Lalu dia merasa tawadu, dan ketika dia merasa tawadu itulah disebut al-mutakabbir haqqan. Dia sedang takabur sebenarnya.
Kenapa? Karena ketika dia merasa bisa tawadu, dia sesungguhnya memiliki nilai lebih dibanding yang lain. Merasa memiliki nilai lebih, itu namanya takabur. Dan itu menghapus amal-amal kita. Ya, makanya jangan berburu nilai lebih di hadapan publik. Biar Allah saja semua yang menilai sudah. Ya. Saya kira demikian, Pak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.